Kita tahu bahwa pemerintah dengan sangat baik telah mengendalikan ya penyebaran COVID, pemberian vaksinasi, dan kita lihat hari ini kegiatan ekonomi sudah boleh dikatakan pulih ya, sudah dikatakan pulih, dan ini tentu sangat positif. Positif untuk dunia usaha dan tentu juga positif untuk perbankan gitu ya. Di kuartal 1 mungkin pertumbuhan sekitar 6-7% gitu ya. Dan kalau kita lihat di 3 kuartal akhir ya, dengan kita asumsikan peningkatan kegiatan ekonomi dan permintaan kredit kita rasakan mulai bertambah, dan saya yakin di kuartal 2, 3 peningkatan tersebut akan makin kelihatan hingga akhir 2022. Bahwa tadi disebutkan adanya potensi kenaikan suku bunga ya. Kita lihat bahwa kalau ekonomi Indonesia didrive oleh konsumsi domestik, kemudian tadi sektor perumahan itu mayoritas adalah komponen dalam negeri gitu, dan juga mengenai perbankan kita yang relatif kuat permodalannya dengan ditopang oleh likuiditas yang cukup. Saya pikir hal tersebut bisa tetap mendorong pertumbuhan walaupun di tengah potensi kenaikan suku bunga ya. Kalau memang permintaan dari sektor usaha tinggi, saya pikir itu akan diikuti dengan potensi pertumbuhan kredit juga tinggi. Dan ini sebenarnya lebih bagus dengan bergeraknya sektor perekonomian yang saya kira sangat baik dengan kondisi yang lebih stabil di perbankan Indonesia. Baik, Pak Haru, ini juga masih berkaitan dengan fenomena yang ada di akhir-akhir ataupun di saat ini. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak memandang prospek begitu ya dari perbankan menggalang dana di pasar modal di era suku bunga acuan yang naik ini, baik ada right issue yang kita ketahui hingga surat utang yang termasuk di dalamnya adalah subdebt. Silakan, Pak Haru. Ya, ya sebagai emiten juga dan juga sebagai bank ya, tentu menggalang dana di pasar modal baik untuk kebutuhan equity maupun kebutuhan pendanaan itu sudah lumrah ya. Dan itu juga akan dilakukan BTN ya, karena memang kita secara rutin melakukan itu. Dan juga untuk pendanaan jangka panjang kami juga disupport oleh lembaga keuangan lain seperti SMF yang mematching pendanaan yang telah diberikan pemerintah berupa FLPP itu 75%, sedangkan 25% kami peroleh dari lembaga keuangan seperti SMF. Dan ini merupakan bagian dari proses bagaimana kita bisa memaintain likuiditas gitu ya. Dan ini saya kira akan tetap berlanjut. Pak Haru, untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan lebih mengarah pada aksi korporasi begitu ya, yang rencananya juga akan dilakukan oleh BTN, di mana untuk right issue update-nya seperti apa, Pak? Untuk kebutuhan modalnya sebetulnya ada di angka berapa sih, Pak? Dan akan terjadi di tahun ini kah? Silakan, Pak Haru. Baik, jadi BTN memang merencanakan right issue, dan dalam right issue tentu ditujukan untuk memperkuat permodalan ya. Jadi KAR Bank Tabungan Negara itu perlu diperkuat. Untuk apa? Pertama adalah agar tier satunya menjadi lebih tinggi, dan dengan total KAR yang menjadi lebih baik, mungkin sekarang sekitar 19%, tetapi komposisi tier satunya perlu ditambah. Dan oleh karena itu meningkatkan equity atau rasio KAR ini bisa mendorong lebih cepat penyaluran KPR. Nah, ini juga untuk kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Dan sebagai korporasi dan juga sebagai BUMN, tentu kita mengajukan usulan ini kepada pemerintah, dan saya kira pemerintah juga memperhatikan, dan saat ini sedang dibahas ya, karena sebagai bank BUMN ada porsi 60% pemegang saham adalah pemerintah.
Jadi kalau kita right issue, ada keterlibatan publik, ya, pemegang saham publik, nanti juga akan dilakukan RUPS tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas dalam ini pemerintah. Jadi kami saat ini sedang menunggu, tapi betul rencana itu ada dan kami masih menunggu persetujuannya. Mudah-mudahan kalau lancar, ya mohon doanya, mudah-mudahan bisa di akhir tahun ini. Kita tunggu saja. Oke,